Oke, ini kita udah di hari keempat acara Computex dan sekarang kita udah diundang di acaranya Epecer yang ada di ballroom dan kita diundang untuk lihat-lihat showcase produknya Epecer. Yang pertama di sini tuh ada kayak case-nya SSD NVMe. Di bagian atasnya ini adalah dari bahan kayu yang fungsinya kalau kalian lihat di sini itu buat aromaterapi. Jadi kalau misalkan SSD itu kan sudah pasti punya suhu temperatur yang cukup panas. Ketika suhu temperatur itu panas, dia bakal ngeluarin asap atau untuk aromaterapinya di sini. Jadi ada disediain juga ada buat tempat untuk naruh cairan aromaterapi. Di sini ada dari batu dan juga kalian bisa tetesin di langsung lokasi kayunya di sini. Dia juga membuat kemasan atau packagingnya dari punyanya mereka ini itu pakai ESG package. Jadi kalau misalkan kalian belum tahu, di sini tuh dia pakai yang produk ramah lingkungan, mulai dari packaging kertasnya dan juga dari packaging untuk plastiknya. Jadi lebih ramah lingkungan sesuai dengan tema Computex tahun ini itu adalah Store, Sustain dan juga Succeed. Selanjutnya di sini kalian bisa lihat ini udah ada beberapa tampilan ke display. Jadi di sini itu adalah e-paper punyanya dari Epecer dan katanya itu untuk masuk ke Indonesia kemungkinan di akhir tahun. Jadi dia ini adalah e-paper yang fungsinya buat menampilkan ke gambar atau foto gitu. Dan dia ini punya konsumsi daya yang lebih kecil dibandingkan LCD pada umumnya. Karena ketika dia ada transisi, di situ dia mulai mengambil daya dari digital paper ini. Di bagian sini kalian bisa lihat itu ada beberapa parts yang dipamerin sama Epecer dan di sini itu lebih ke industrial dan juga profesional. Di depan sini itu sudah ada NAS kerjasama dengan QNAP, sedangkan untuk Epecer dia itu lebih fokusnya ke storage-nya mereka. Kalian bisa lihat di sini itu dia yang SSD 2,5 inchinya, jadi lebih tipis gitu lah ya. Jadi bukan lagi pakai hard disk. Di sini juga ada NAS juga, tapi ukuran yang lebih kecil. Dan di sini dia itu sudah pakai SSD NVMe untuk bagian storage-nya kayak gini. Untuk speed-nya di sini kalian bisa lihat geser sedikit. Nah, sedangkan di sini kalian bisa lihat ini ada satu produk yang ditampilin sama Epecer yaitu adalah CF Express Card yang fungsinya untuk kameramen atau fotografer profesional. Jadi ini adalah Gen 4x2, jadi tipe B-nya. Nah, di bagian sini itu juga ada SSD NVMe 2230 dan ini lebih ke profesional SSD 2230-nya mereka. Yang punya kapasitas itu di 2 TB untuk SSD-nya ini. Dan ini udah Gen 4 yang kalau kita tahu 2230 itu kadang-kadang sering kita temui itu masih di Gen 3. Nah, sedangkan punyanya Epecer ini sudah di Gen 4. Kita lanjut ke bagian gamingnya mereka. Kita sedikit bahas dulu di sini. Kalau kalian lihat di sini kita mulai dari ada Acer Nox, lalu ada Panther, lalu juga ada Zadak. Dan ini adalah Zadak Twist yang DDR5 dengan desain barunya. Jadi kelihatan lebih slim dan juga lebih tipis untuk dari heatsinknya dan juga dari RAM-nya. Jadi cocok buat kalian yang suka rakit-rakit mini PC atau yang nggak suka lihat ketebalan atau ketinggian dari heatsink RAM kalian. Nah, di sini juga ada Zadak. Ini yang pernah kita review juga, ada Zadak Spark DDR5. Nah, kita lanjut di bagian sini. Ini ada casing yang ditampilin sama dari Epecer. Kalau kalian lihat, ini adalah open test bench kayak gini. Jadi dia ini full aluminium dan juga ada dua warna yang ditampilin di sini. Ada yang warna putih dan juga ada yang warna pink. Dan ini casingnya adalah Zadak Case Moab 2 Elite. Jadi ini yang white edition dan juga ada yang pink edition. Lalu di sini kalau kalian lihat itu juga ada satu SSD yang lagi ditampilin sama mereka. Ini adalah SSD AS2280F4U. Yang ini adalah generasi keduanya. Di bagian heatsinknya ini ada perubahan desain. Kalau yang sebelumnya itu yang pernah direview sama Said kelihatan lebih besar untuk di bagian heatsinknya, tapi di bagian sini dia kelihatan lebih slim dan juga desainnya lebih baru, lebih fresh. Dan ada dari RAM-nya. Nah, RAM-nya di sini juga ada Acer Nox RGB DDR5. Yang ini ada versi warna putih dan juga ada versi yang warna hitamnya. Dan ini sudah pakai AMD Expo juga dan juga XMP. Dan kalau kalian lihat di sini itu ada sedikit perbedaan untuk RAM yang di PC Pink ini karena ini emang didesain khusus untuk satu warna aja. Jadi untuk Acer Nox yang ada di sini itu masih prototype, jadi belum dijual. Dan ya kita tungguin aja karena ini adalah RAM yang cukup menarik. Karena desainnya itu dia tuh untuk di bagian divisionnya itu dikasih chrome. Jadi untuk warna RGB-nya cuma ada di bagian garis-garisnya aja. Nah, kita tungguin aja kapan masuk ke Indonesia karena cukup menarik. Dan untuk casing pink ini, kalian bisa lihat itu ada indikator untuk dari suhu temperaturnya, lalu juga ada dari GPU dan juga
dari prosesornya. Nah, mungkin yang sedikit kalian harus perhatikan dari casing ini, itu kalian harus cari dari segi PSU-nya harus kalian sesuaiin karena ukurannya ini cukup mini. Jadi kalian harus pastiin punya PSU yang ukurannya mini. Nah, sekarang kita di bagian consumer, kalian bisa lihat line up-nya di sini itu lebih ke storage-nya mereka. Kita bahas dulu yang pertama, di sini itu ada Apecer bikin USB 3.2. Jadi ini adalah USB-nya mereka yang pakai Type-C kayak gini. Dan ini punya kapasitas yang cukup besar, yaitu ada mulai dari 64 GB dan juga 256 GB. Dan untuk di bagian case-nya, di sini dia pakai bahan yang ramah lingkungan juga. Nah, selanjutnya ini ada yang AH60A. Nah, dia di sini tuh pakai konektornya itu Type A dan punya kapasitas yang lebih besar dibandingkan USB yang sebelumnya. Mulai dari 250 GB sampai 500 GB dan yang paling tinggi itu ada di 1 TB untuk SSD punyanya Apecer yang satu ini. Nah, selanjutnya di sini kalian bisa lihat ini ada beberapa produk yang baru dari Apecer yang cukup menarik juga. Di sini adalah external SSD yang punya konektor dari USB Type-C, yaitu dia pakai USB 3.2 Gen 2 dan punya speed transfer sampai di 20 GB. Selanjutnya di sini juga ada SSD eksternal yang cukup menarik. Dia punya tampilan desain yang cukup menarik kayak gini. Cuman untuk yang satu ini, dia ini nggak bisa kalian pasang atau kalian tempelin di HP yang sudah pakai USB Type-C, jadi untuk transfernya juga sudah cukup cepat. Lalu juga ada di sini adalah SSD eksternal yang pakai magnetic. Nah, seperti yang tadi aku bilang, kalau yang tadi itu nggak pakai magnet, yang satu ini dia sudah pakai magnet. Jadi kalau misalkan kalian mau pasang di HP-HP kalian yang mungkin cukup fleksib kayak di iPhone atau Samsung Series S mungkin yang sudah ada wireless charging yang bisa pakai magnet, kalian bisa langsung pakai SSD ini dan juga dia sudah pakai konektor dari Type-C. Nah, jadi kalian nggak perlu bingung lagi mau foto berapapun, mau pakai buat video sampai berapapun, kalian bisa langsung simpan di SSD eksternal kalian. Selanjutnya ini SSD eksternalnya mereka yang paling cepat yang sudah pakai port dari USB Type-C yang Gen 4. Jadi ini kalian bisa lihat untuk koneksinya dan dia itu juga sudah pakai ada ringnya. Jadi kalian bisa langsung tempelin ke HP kalian kalau yang sudah support. Dan untuk transfernya dia itu bisa sampai 40 Gbps. Jadi kalau misalkan kalian mau transfer atau mau nyimpen file langsung, itu speednya bisa sampai 4 GB untuk dari SSD ini. Dan pastinya kalau misalkan kalian pakai yang Gen 4, kabelnya harus kompatibel. Jadi kalau kalian pakai kabel yang Gen 3, otomatis speednya ngikutin yang Gen 3. Nah, untuk di kelas industrial dan juga AI-nya mereka ada beberapa part. Jadi sudah ada micro SD, flash disk, dan juga ada SD card, lalu juga ada SSD NVMe dari segala ukuran. Ada yang 2280, terus juga ada yang versi yang lebih kecilnya. Dan untuk yang satu ini, itu kalian juga bisa lihat untuk Apecer juga sudah nyediain heatsink cooling buat 2280 dan juga 2230. Jadi kalian nggak perlu takut lagi SSD 2230 kalian kepanasan. Nah, selanjutnya di sini itu ada fitur barunya mereka. Ini ada software yang fungsinya buat membackup dan juga merecovery dari data kalian, dan juga ada fitur baru untuk backup dan recovery data kalian secara otomatis tanpa kalian harus bingung kalau data kalian itu nanti crash. Nah, jadi di sini ada Core Rescue Hall Sensor. Jadi ada sensornya dari produknya Apecer ini untuk di produk industrial. Dan kalian bisa lihat di sini, ini ada beberapa line up-nya mereka untuk di kelas industrial dan juga di AI. Nah, jadi mulai dari SODIMM, UDIMM, terus ada SODIMM juga, ada RDIMM juga, ada RAM juga. Nah, jadi cukup banyak. Dan kita lanjut ke bagian sini. Ini ada uji tes juga di sini. Kalian bisa lihat ini untuk uji getaran. Dan di sini itu dia ada satu produk yang cukup menarik. Jadi itu ada kayak karet damper kayak gini yang fungsinya untuk menahan guncangan untuk di RAM kalian. Jadi kalau misalkan kalian pakai RAM yang value kayak gini tanpa hexing, nah kalau misalkan kalian takut rusak RAM kalian bisa pakai fitur yang satu ini. Mungkin ini cukup menarik kalau misalkan nanti dijual di Indonesia. Dan juga di sini juga ada yang ditampilin dari produk yang cukup menarik, yaitu adalah LP Cam 2. Jadi ini yang lagi rame juga di Computex 2024 ini. Jadi kita tungguin kapan nanti produknya kita review di YouTube. Nah, kalian bisa lihat di sini ini ada beberapa line up-nya juga untuk di kelas industrial dan AI-nya. Dan terakhir di sini
mereka juga bikin AI server. Jadi ini masih produk barunya mereka. Mereka ada kerjasama dengan Deep Mentor. Jadi ini adalah AI-nya dari Eweser, dan ini seperti kalau tadi dijelasin dari orangnya Eweser itu seperti kita lagi besarin anak kecil. Jadi ini masih benar-benar baby, kalian harus ajarin juga, ada learningnya juga dari AI-nya ini. Dan ini masih prototipe dari mereka, jadi kita tunggu juga kapan mereka nanti official meresmikan rilis dari Gen AI server ini buat nandingin punyanya Nvidia mungkin. Nah, mungkin kalau misalkan kalian tertarik sama produk-produk dari Eweser, kalian bisa tungguin aja nanti di channel kita bakal review apa aja dari produk-produknya Eweser. Sekian liputan kita di booth-nya Eweser. Kalau kalian suka baca artikel, kalian bisa kunjungi website kami di ax.co.id. Dan kalau kalian suka buka sosial media, jangan lupa follow kita di Ax Edimedia. Suka dengan video kali ini, jangan lupa klik like, komen di bawah, dan jangan lupa subscribe. Saya Michael, sampai jumpa di video liputan kita berikutnya. Bye-bye.